Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa kembali dalam renungan sending HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita semuanya menghadapi pergumulan. Kita menghadapi pergumulan tanpa pandang bulu, kecil, besar, anak-anak, dewasa. Bahkan beban itu bermacam-macam, beban yang kecil, beban yang berat. Semuanya kita hadapi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nabi Yeremia, seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Dari awal semenjak dia dipanggil pada masa remajanya, dia dari awal menyadari bahwa dia tidak layak untuk menjadi nabi Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena dia yakin dan percaya dan dia mengasihi Tuhan, maka dia mau untuk menjadi nabi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan Nabi Yeremia, yang pasti banyak persoalan, beban yang begitu berat dari saudara-saudaranya, dari bangsa Israel yang menolak keberadaan dari Nabi Yeremia. Dia menyampaikan firman Allah yang begitu tegas, tetapi nyatanya bangsa umat pilihan Allah selalu dan selalu menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita merasakan bagaimana keberadaan seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, tetapi justru menghadapi pergumulan. Dia tertekan dalam batinnya. Dia dihina, dia dicaci, bahkan dia dikejar-kejar hingga sampai pada masa dia akan menghadapi bagaimana dia akan dihukum oleh bangsa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, tetapi nyatanya tidak ada perubahan bagi bangsa Israel. Justru menjadi tertekan dalam jiwanya, justru menjadi dia terbeban. Secara kemanusiaannya dia down, dia merasakan ketertekanan itu begitu berat sekali, sehingga dia datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Kenapa firman-Mu yang saya sampaikan justru menjadi beban dalam kehidupan saya? Mereka menolak, bahkan mereka mengejar saya dan hendak membunuh saya. Tetapi dia sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa sebagai nabi yang telah diutus oleh Tuhan, dia menyadari bahwa firman Tuhan yang selalu dia rindukan. Di ayat 16 dikatakan oleh Nabi Yeremia, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku.
Dia datang kepada Tuhan walaupun dia tertekan, tetapi dia sadar bahwa firman Tuhan itu menjadi kesukaan dan kegirangan bagi dirinya. Walaupun sampai pada masa-masa kritis, sampai dia down, bahkan dia sampai menolak kelahirannya. Dikatakan di ayat 10, celakalah aku ibu. Dia merasakan bahwa dia lahir ke dunia ini dalam menghadapi pergumulan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada Nabi Yeremia untuk menyadarkan dia dalam ketertekanan jiwanya, dalam pergumulannya, dia jatuh di dalam segala persoalan itu, dan dia kadang-kadang menyadari bahwa dia menyalahkan Tuhan karena begitu beratnya beban itu. Maka firman Tuhan ayat 20 pada hari ini, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Dia akan menjadi tembok ketika bangsa itu, ketika musuhnya menyerang dia, ketika musuhnya hendak mengalahkan dia, dia seperti tembaga, seperti tembok yang berkubu. Dia kuat, bahkan musuhnya tidak bisa mengalahkan dia. Kekuatan apapun yang berusaha dilakukan oleh musuhnya, dia tidak akan kalah. Bahkan dia akan tetap berdiri kokoh seperti tembok dari tembaga itu. Dan pada akhirnya dia disadarkan dengan firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, kita melayani Tuhan, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita rajin ke gereja, kita rajin untuk melakukan perbuatan untuk membangun saudara-saudara kita. Kita melakukan banyak hal untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi beban, kadang-kadang kita merasakan bahwa sia-sia saya melakukan kebaikan ini. Sia-sia saya melayani Engkau Tuhan. Tetapi firman Tuhan menyadarkan kita. Dia akan berkata kepada kita seperti kepada Nabi Yeremia, aku akan membuat engkau seperti tembok yang berkubu dari tembaga. Kita akan berdiri dengan kokoh walaupun banyak yang mencaci kita, walaupun banyak yang memusuhi kita, bahkan banyak yang mencemooh kita, karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berjanji, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita harus sadar pada posisi ketika kita berhadapan dengan pergumulan, bahkan pergumulan yang begitu berat. Kita sadarkan bahwa kita berhadapan dengan Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, yang akan menyelamatkan kita dari segala beban pergumulan itu. Walaupun kita berjalan dengan begitu banyak persoalan, berjalan dengan begitu banyak beban, tetapi kita tidak jatuh, tetapi kita tidak rebah. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menguatkan kita, bahkan kita dijadikan seperti tembok yang berdiri tegak, yang berdiri kokoh, dan kita tetap berjalan untuk melakukan pelayanan kita, untuk melakukan pekerjaan yang baik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apapun tantangan kehidupan kita, beban yang menerpa kita, tapi kita harus semangat
Jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Jangan menyerah untuk melayani Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Percayalah, Tuhan senantiasa tetap di dalam janjinya untuk memelihara, menjaga, menyertai, dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami ketika kami menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kami. Masalah demi masalah yang tidak pernah selesai di dalam kehidupan kami. Terkadang kami lemah, terkadang kami datang kepadamu dan berkata kepadamu, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa tidak selesai persoalan ini? Tetapi Tuhan meyakinkan kami, Engkau akan menjadikan kami seperti tembok berkubu dan dari tembaga. Kami akan berdiri tegak walaupun persoalan demi persoalan datang untuk menerpa hidup kami, tetapi kami berada pada posisi di mana kami tetap Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau sertai, dan musuh kami dan apapun pergumulan kami tidak bisa mengalahkan kami, karena kami tetap di dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap beban, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kehikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala beban yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.